Rin Hermana. Aduh, Mas Panji. Apa kabar? Baik. Ini adalah Mete-Mete. Ya, Karya terbaru dari Rin Hermana yang bisa Anda unduh di comika.id. benar sekali. Mete-Mete ini menarik sekali ya. Memamerkan skill Anda dalam edit, buat konten. Iya. Luar biasa. Ya gitulah Mas Panji. Tapi gue dengar prosesnya cukup cepet ya? Enggak lah, 2 bulanan juga. Oh, 2 bulan tuh untuk itu ngerjain syuting orang-orangnya 1 hari? 1 hari full. Syutingnya 1 hari? Syutingnya 1 hari. Persiapannya pakai latihan tuh? iya. Sebelum ini di luar materi jadi ya. Materi udah jadi, itu persiapannya 2 bulan. 2 bulan. Oh iya? Gue pikir kalau misalkan ngedit, ya lu mah jalan-jalan aja. Kalau lupa kan bisa Enggak dong, dipotong gitu kan? Enggak? Waktu itu kan saya masih sebagai desainer di sini. Saya lupa. Terlalu sibuk. Iya, jadi banyak kerjaan. Yang utama dulu, kalau senggang, oke ini waktunya nih, udah kerjain gitu. 2 bulan ya? 2 bulan. Ternyata disebutnya apa ya di kita ya? Monolog disebutnya, monolog komedi. Sketsa, saya nyebutnya sketsa. Ternyata bikin gitu kurang lebih persiapannya sama juga kayak bikin spesial ya. 2 bulan sebelumnya ada penulisan. Iya. Ada bedanya ini lebih ngarah ke digitalnya Mas Panji. Kalau di spesial kan kita mikirin venue ini. Saya juga mikirin venue juga sih, tapi lebih bentukannya mau kayak gimana gitu. Lu syutingnya di mana sih? Di sini nih, di sini. Di sini dengan cahaya ini. Respect sekali. Dengan cahaya lampu ini. Iya, cahaya lampu ini. Dengan green screen. Dengan green screen. Respect sekali. Green screen apa? Bulat, yang bulat. Yang bener loh. Iya, yang bulat. Semua yang baik penonton itu semua dilakukan di green screen yang bulat itu, yang punya kita itu. Iya, yang punya ini. Jadi kan awalnya respect. Yang berdiri termasuk yang berdiri. Gue pikir kecil yang bulat itu. Enggak, jadi awalnya itu pengen nyari green screen yang besar gitu. Nyari dulu lah. Terus pas ada obrolan di kantor, kita punya green screen kok. Oh, ya udah pakai itu aja gitu. Pas lihat cuman yang segini kan. Diakali tuh gimana cara ngakalinnya ya? Jadi geraknya nggak boleh terlalu makanya di video itu geraknya nggak bisa ke sini terlalu jauh, sini terlalu jauh. Ada space yang harus di ini. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Realisasikan stand up curang yang nonton dan juga curang gitu. Ada yang namanya Rin Hermana, boleh angkat tangan? Ah, kayak abang kah? Mangga 2 soalnya, bisa dihilangin ke dia. Mana bisa? Hilang. Hilang kan? Tapi di sini kami berdua hadir bukan untuk ngomongin itu. Sebenarnya ada topik yang menarik yang Rin usulkan. Kami mau ngomongin soal apakah merantau, terutama ke Jakarta ya, Benar. adalah opsi ketika kita bilang kita pengen jadi stand up comedian yang berkarir gitu ya. Ya. Kalau umumnya sih mungkin orang akan menjawab iya ya, untuk jadi stand up comedian harus ke Jakarta. Tapi lu sendiri ngerasa gimana? Lu ke Jakarta untuk stand up kan? Benar. Kecewa tidak Anda? Tidak. Benar, saya ke Jakarta emang pengen lebih tepatnya melangkah ke fase baru dalam stand up gitu. Bukannya apa ya? Ibaratnya kalau di sini tuh kayak itu, saya pernah bilang Jakarta itu kayak Mekahnya gitu. Ya. Datang ke sini banyak stand up komedian, bisa nimba ilmu lebih banyak lagi. Terus nyoba penonton yang bisa dibilang mewakili seluruh Indonesia gitu. Ya. Dan waktu itu keputusan lu itu, gua rasa banyak faktor yang membulatkan keputusannya ya. Pras misalnya ikut pindah. Iya nggak? Pras salah satu orang yang lu ngobrol dulu sama Pras nggak? Enggak, justru sebelum itu jadi kan habis kuliah udah planning nih, habis kuliah mau ngapain? Udah ke Jakarta dah gitu.
mau ke Jakarta. Apakah stand up aja? Kayaknya untuk hidup dari stand up dulu kayaknya nggak bisa nih. Jadi harus bisa nyari kehidupan dulu, realistis dulu nih, cari kerja apa yang bisa dikerjain gitu. Iya. Terus habis itu baru ditanya Pras, habis kuliah ngapain? Masa di Padang? Jakarta dong. Emang kenapa? Nggak tahu. Apa maksudnya Anda? Masa di Padang? Maksudnya apa? Anda Bapak Anda rektor. Masa di Padang? Iya kan Bapaknya rektor kan? Motivasi, ayo ke Jakarta gitu. Tapi apakah setelah lu ngejalanin ya, hari ini persis, apakah lu ngerasa emang benar harus ke Jakarta atau sebenarnya nggak juga? Karena sekarang gini deh, Comika.id Benar. itu salah satu platform yang rasanya membuat banyak orang dimanapun dia berada, dia bisa berpenghasilan. Siapa aja sih yang Mas Yudit ya? Mas Yudit? Dia tidak domisili Jakarta. Tidak, tapi dia punya digital download di sini. Betul, dan ada penghasilannya. Kalau soal skala beda ya, maksud gue tentu penghasilan gue misalnya atau Awe atau Rin atau Mas Yudit pasti beda-beda, tapi ada duit masuk. Ada. Terus Om Imot, ya Om Imot, Adit, MKM. Nah, terus- Adit MKM juga contoh yang bagus. Malah dia bikin 2 tuh udah. siapa lagi? Ada tuh yang Malang, satu lagi lupa namanya. Parah lu. Pemutahiran. Iya, Iya, betul. gitu. Siapa namanya? Maaf Mas, pada saya loh yang ini punya lupa tuh. Yuda apa ya namanya? Pak Yuda. Dan menurut gua ya, tolong dikoreksi kalau saya salah. Menurut gua, laku atau tidaknya itu digital download nggak ada hubungannya sama lu di mana, tapi kualitas dari digital downloadnya sendiri. Artinya kalau digital downloadnya spesialnya, joke-nya bagus, terus produksinya bagus, harusnya sih ya laku-laku aja gitu. Maksud gua nggak ada hubungannya lu di, misalkan gini deh. Iya. Misalkan gua nih, sebenarnya domisili gua di Bandung misalnya. Oke. Tapi level gua bikin show kayak Hidup Lain Indonesia Maya, harusnya kan tetap laku-laku aja kan. Kalau pasarnya Indonesia mungkin bisa. Maksudnya kayak semua orang Indonesia paham Mas Panji, tahu Mas Panji, terus ya Mas Panji nggak perlu domisili apa gitu. Setelah Mas Panji rilis di Kita Download itu, mungkin semua orang udah tahu nih, orang Makassar, orang Aceh, orang ini. Siapa kira-kira ya stand up comedian yang namanya terkenal tapi tinggalnya nggak di Jakarta? Gue tadi pengen ngomong Cacing, tapi Cacing tuh kayaknya di kita-kita sih terkenal. Kayaknya Indonesia Dono? Dono. Iya. Iya, Dono. Iya. Menurut lo, kalau Dono bikin spesial di Surabaya, dia Surabaya kan? Surabaya? Bikin spesial di Surabaya, dirilis ke Comika.id, Iya. dibandingin sama lu deh. Oke. Menurut lu bersaing nggak tuh angkanya secara unit? Kan dia kayaknya lebih terkenal daripada lu Iya, kan? Iya. Lu di Jakarta. Benar. Lu mungkin nggak terkenal dia, tapi lu di Jakarta. Benar. Gitu. Kan kita lagi ngomongin soal apakah lu mesti di Jakarta untuk bisa berkarir sebagai stand up comedian. Menurut Iya. lu angkanya bersaing nggak? Kayaknya bersaing tapi jauh sih kayaknya. Tinggian siapa? Tinggian Bang Dono kayaknya, Mas Dono. Walaupun dia sebenarnya di Surabaya. Walaupun Surabaya. Berarti valid ya, karena berarti saat ini tugasnya adalah naikin nama lu dimanapun lu berada. Benar, itu salah satu alasan kenapa saya di Jakarta. Hah? Kenapa? Karena emang lu nggak bisa naikin nama di Padang. Iya, maksudnya kalau di Padang, circle Padang bakal di situ terus kan. Emang kenapa kalau di situ terus? Iya, maksudnya pengen mengembang. Saya Sultan Mudo. Iya, kenapa tiba-tiba Mas Panji? Aceh, Sarenge, Karui. 3 itu saja. Sultan Mudo. Saya udah apa? Maksudnya saya kalau misalnya ke Jakarta nambah lingkup baru lagi, nambah circle baru lagi, pertemanan baru lagi, itu buat ini aja sih. Misalnya Pras ya, menurut gua Pras itu salah satu orang yang namanya gede kendati pun dia saat sekarang emang di Jakarta. Tapi si konten pecah Pak Capori? Parui itu kayaknya ditonton bukan cuma sama orang Padang di kota Padang kan? Benar. Kayaknya semua orang pada nonton kan? Iya. Seandainya Pras masih di Padang, terus kayaknya pecah Parui jalan lagi ya? Baru masih keluar jalan, ya. iya. Jalan terus udah gitu konsisten terus, dia bikin digital download. Harusnya dia juga bisa mendapatkan hasil yang lumayan di sana, seperti halnya tadi prediksi kita Dono di Surabaya. Iya kan? Iya. Artinya sebenarnya nggak mesti ke Jakarta kan? Kalau lu nyari namanya via konten, harusnya dari YouTube. Iya. YouTube lu juga, maksudnya konten Instagram lu juga, YouTube lu juga oke gitu. Sebenarnya kan Apa ya? Ada hal lain Mas Panji? ya yang nggak didapat dari Padang, Iya. harus gua akuin adalah
ketemu lebih banyak komedian dan mungkin dapat lebih banyak panggung. Bisa Kesempatan jadi, TV dan segala macamnya lebih matang sih. Iya. Ya jadi ya ada ini ya. Memang bisa lu di kota lu tapi lu mesti usaha rada ekstrim. Gua rasa bikin pecah parui capek ya. Capek banget itu. 1 hari harus jadi. 1 hari sudah jadi. Harus jadi. Kayak gitu tuh bentuknya tuh. Coba nonton deh. Itu di YouTube siapa? Pras Teguh, Pecah Parui. Pecah Parui. Coba lu tonton. Itu kalau dipikir sehari mesti jadi rada kompleks sih karena sketsa ada dan segala macam ya. Harus diisi 1 hari jadi. Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin soal mungkin atau tidak, sebenarnya mungkin aja ya. Mungkin. Tapi lu mesti capek untuk ngebangun nama lu. Benar. Dono tuh reputasinya tuh nasional tuh dari mana? Dari dia video dia Meli. Enggak, waktu itu dia Video dia Meli viral juga sih. itu kan setelah dia ini bukan yang jadi ngisi sun acara street dan lain-lain juga gitu. Iya. Oh iya. Berarti mungkin juga ya. Ada banyak sun yang punya kecenderungan untuk bawa komika dari luar kotanya tersebut kayak Jakbar tuh seneng banget bawa komika dari luar ya. Benar. Banyak duit Jakbar ini. Gak tahu tuh. Tanya. Kok bisa ya? teman-teman. Padahal kan komika-komika kan miskin-miskin. Gak tahu Mas Panji. Jangan-jangan Jakbar tuh cuman kedok mereka jualan narkoba asli. Waduh. Tapi ya mungkin. Jadi kayak rada gerilya ya. Jadi dia bangun nama bukan cuma dari bikin konten-konten YouTube, tapi juga dari bangun reputasi hadir di Sun. Iya. Yang agak susah adalah pandemi bikin Sun hilang ya. Iya benar harus Dan hilang semuanya sih. Bukan cuman sebenarnya sih bukan cuman pandemi. Sun tuh udah mulai kehilangan popularitas, kita pernah bahas sih waktu itu ya. Belakangan ini Sun udah nggak kayak dulu lagi. Tapi sebenarnya bisa bangun nama, bangun reputasi, keluarin konten, taruh di comika.id, terus berpenghasilan. Kalau dari CCC belum kali ya? CCC yang Comika Comedy Club. Kalau misalkan misalnya lu nih, lu dan Pras sama-sama di Padang, di kota Padang, masih di kota Padang. Iya. Terus bikin acara live streaming. Menurut lu, lumayan nggak ya penghasilannya? Misalnya lu dibayar dari tiket gitu. Di streaming ya? Streaming. Orang Padang pada mau nonton streaming nggak? Nggak tahu sih, belum pernah riset yang ya. kayak gitu. Belum ada tuh. buktinya ya? Belum ada bukti. Dan nggak tahu ya Mas Panji, kayaknya ini menurut gua aja sih, kayaknya daerah itu kalau nggak dari Jakarta itu masih belum kan bisa dilihat kayak Jakarta sentris gitu. Kalau yang nggak dari Jakarta kayak masih yakin gak nih ini nggak. Di stand up comedy pun gitu? Kayaknya. Tadi barusan sebelum kami mulai syuting, kami sempat ngobrol. Sebenarnya ada zamannya Jakarta tuh bukan satu-satunya tujuan kalau pengen belajar stand up. Ya. Bandung tuh dulu tuh. Bandung tuh dikenal sebagai penghasil komika-komika handal. Suci 2 ya Bandung. Suci 2. Sebenarnya kayaknya setiap suci Bandung sih punya perwakilan kayaknya ya. Iya nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 5 ya? 5 siapa ya? 5 Bandung. Bintang Emon kan sebenarnya itu ya stand up Indo Bandung apa stand up Indo Jatinangor dia? Walaupun dia anak Betawi. Nggak tahu, dia waktu pertama kali kenalnya di Bandung. Iya kan? Di Bandung kan? Ya, dia kan juara Suca. Tapi ya, jadi dulu tuh orang banyak yang ke Bandung untuk belajar, dan karena Bandung dekat dari Jakarta, mereka banyak yang ke sana. Dulu Jogja juga sempat dikenal sebagai penghasil komika-komika. Rispo tuh kayak sekarang gara-gara sempat kuliah di sana. Hifzi, Mukti, Yusril. Dan itu kayaknya ada pengaruh dengan kota seninya gitu nggak Mas? Iya. Dan kayak kota pelajar Bang Rispo, Hibzi itu kan ke Jogja awalnya bukan karena stand up juga kayaknya. Betul, karena kuliah. Karena ada kuliah gitu. Betul. Tapi intinya tampaknya kota tersebut komunitasnya cukup kuat untuk menghasilkan komika-komika yang solid. Mamat juga dari situ kan, Akbar juga dari Jogja. Coki. Ini juga gue inget G waktu itu pernah sebelum dia mempersiapkan spesialnya, dia ke Malang untuk berguru sama Ari Kriting sama Regi Hasibuan. Iya. Dua-duanya tapi udah pindah ke Jakarta. Kayaknya komunitasnya karena dulu waktu zamannya Regi masih megang, Regi tangan besi juga dan menghasilkan komika-komika yang brilian. Salah satunya saking digalakinnya sama Regi Hasibuan sampai cacat, namanya Dani Aditya.
Lagi 3 lagi jadi. Apa ini nggak lucu, Pak? Gitu. Wah, langsung. Maaf Dani Aditya, tapi Anda kan sudah menertawakan diri Anda sendiri. Nah, hal yang sama mungkin yang membuat banyak anak-anak ke Jakarta. Karena terbukti kebanyakan komika-komika perantau datangnya ke komunitas-komunitas yang juga dikenal menghasilkan komika-komika solid. Iya nggak? Iya. Paling banyak tuh Jakbar. Jakbar, Iya. Bekasi. Siapa aja tuh anak rantau yang ada di Jakbar ya? Banyak. Kan nggak tahu. Yuda kan hitungannya apa? Yuda kan juga perantau, tapi Jakbar juga dia. Jakbar kan dia? Jakbar, Arif Alfiansa. Surabaya, Arif Jakbar, Alfiansa, betul. Iya. Ada lagi, ada banyak tuh sebenarnya. Ardit katanya dulu awal di Jakbar juga. Nah, sekarang di mana? Nggak tahu. Oh, tak berkomunitas dia. Nggak tahu. Emang founder nggak berkomunitas? Siapa Anda? Nggak boleh. Harus founder. Harus. Iya, kalau founder nggak jelas komunitasnya. Radit stand up Indo. Gue selalu nyebut diri gue stand up Indo Jaktim. Karena gue kan tinggalnya di Jaktim. Tapi saya tidak pernah datang ke Permai dan Jaktim. ya pernah untuk latih materi doang, tapi nggak ikut menumbuh kembangkan. Oh, gitu. Rahmat lah bosnya kalau di Jaktim, bukan gue. Ada Alip juga, Alip Jaktim. Betul, Alip Baihak. Jakbar siapa lagi ya? Aduh. Oh ini Lolo. Oh iya, dulu Iya kan? Iya, dulu kontrakan. Oh dulu. sekarang dia udah nggak di Jakbar ya? Enggak, Sebenarnya. dia di Cibubur. Di Di Jakbar Jaktim, itu, Jakbar itu dekontrakan Jegel, Bang Lolo, terus dulu Ridho Brado, Yudakan, Arif Alfiansyah. Iya, Ardit berarti sama dekontrakan tim Iya, dekontrakan ya itu komika-komika rantau semua tuh. Dan kalau kita pikir-pikir, kayaknya semuanya karir stand up cukup oke, kecuali Yudakan. Anda kebanyakan foto telanjang Yudakan. Anda aneh-aneh aja. Tapi kayaknya, tapi kalau Yudakan emang jadi kantoran, jadi orang kantoran. Tapi ngeliatnya. sekarang lagi ini nih balik mood stand up lagi Bang Yuda. Oh iya? Iya. Tahu dari mana? Ya kan satu kosan. Oh iya. Iya. Kosan Anda siapa aja? Erwin, lu, Arif. Alfiansyah, Iya. Indra Frimawan. Iya. Mirip bener tuh satu kontrakan bikin show. Yang perantau berarti Erwin tuh perantau sih? Iya, dia dari Palembang dia. Oh, Erwin tuh Palembang ya? Erwin Kok gue nggak tahu ya? Dia stand up Indo Palembang atau? Enggak. Dia nggak stand up Indo Palembang. Tapi dia orang Palembang. Dia orang Palembang. Kenapa dia nggak stand up Indo Palembang? Dia nggak suka sama komunitas? Enggak gitu. Pasti suka Twitter gitu. Harus jaga-jaga omongan di sini. Mulai kayak Deddy Corbuzier Dan mencari kenikmatan dari blunder orang-orang. Enggak. Oh iya, tapi sebenarnya semuanya rantau berarti ya? Semuanya rantau di situ. Itu komik apa? Kosan komik orang bilang kosan komik. Jadi kalau misalkan ditanya, misalkan gue tanya ya, menurut lu masih valid untuk komika kalau pengen berkarir jadi stand up sebaiknya, walaupun belum nggak harus, tapi sebaiknya ke Jakarta? Iya, gue setuju itu. Arif Alfiansyah jadi apa dia? Penyanyi sekarang dia. Tapi kan dia berawal dari stand up ke Jakartanya dulu nih. Nyanyinya juga komedi sih. Iya, berbekal stand up komedian juga. Si Arif masih ada job stand up nggak? Wah, nggak tahu tuh di bulan ini. Bulan ini nggak. sepanjang tahun kayaknya. nggak tahu Mas Arif. Mas Arif tahun ini nggak tahu. Gitu. Ngantor dia nggak? Enggak. Emang jadi konten kreator aja dia. Nggak, kalau Erwin, jadi gini, semuanya itu nama-nama tadi. Kenapa jadi Panji MacBook Air dong Anda? Nah, semuanya itu datang ke Jakarta dengan tujuan menumbuh kembangkan karir stand up. Iya. Tapi kemudian ada yang Erwin sekarang banyak dinulis naskah film. Benar. Untuk yang nggak tahu, film Sabar Ini Ujian. Sabar Ini Ujian tuh Erwin ikut nulis. Benar. Dipuji sama banyak orang. Tulisannya bagus. Itulah kenapa spesialnya tuh ada hubungan sama penulisan. Iya. Alinea sama titik 2 ya. Wah. Ada satu lagi. Ada koma gitu. Alinea sama Who Am I? Who Am I? Ya kan Who Am I tentang dia siapa. Alinea tuh ya dia penulis gitu kurang lebihnya. Karena banyak itu ya. Terus lu masih stand up. Masih. Terus siapa tadi? Indra Firmawan. Jelas masih stand up. Masih. Tapi Indra Firmawan bukan perantau ya. Enggak sih. Tapi kalau dibilang perantau, dia berasal dari ini dia, Kalimantan dia. Aslinya? Iya. Lahirnya di mana? Dia Kalimantan. Dia punya keluarga di Kalimantan, Mas? Iya. Orang tuanya? Orang tuanya udah pindah ke Jakarta semua, tapi dia aslinya sebenarnya aslinya anak perantau ya? Iya. Itu dia komika itu di kos anak perantau semua kalau dilihat-lihat. Sebenarnya
sebenarnya dia punya rumah di Jakarta, cuman pengen ngekos aja. Iya, dan Iya. itu jaraknya dekat katanya. Betul, karena kalau di rumah nggak bisa bawa cewek. Mas, Untuk kasih lihat tanaman. Ini saya satu kosan loh. Untuk kasih lihat video tanaman. ini rilis saya kamarnya jawaban. Kamarnya Indra Firmawan banyak tanaman. Banyak kan? tanaman. Itu yang dikasih lihat. Hai cewek-cewek, saya bisa merawat tanaman, maka saya bisa merawat Anda. Gitu maksudnya. Oh iya iya. Anda ini ya. Siap. Saya takut ini. Tapi Indra Firmawan sih dia pernah cerita sama gue, walaupun nggak ada job off air, gue nggak tahu dia ngambil job korporat via Zoom atau enggak, kayaknya enggak. Penghasilan dari Comikado tadi cukup banget untuk bikin dia hidup. Iya. Gue rasa ya. Jadi dia berkarir sebagai stand up comedian, valid lah. Iya, dan ini ada kebiasaan kos nih. Setiap tanggal 12 ya kalau nggak salah ya. 12 itu semua orang bakal teriak-teriak tuh anak kosan. Hari ini terima gaji, yuk kita ngumpul. Semua pada ngumpul. Report dari Comikado tadi Iya, iya. waduh lucu sekali. Iya. Oh iya, lu punya konten. Iya. Firmawan punya konten, Iya. Erwin punya konten. Yang nggak punya ya Arif sama Yudakan. Ya berarti Arif ada. Oh iya, Arif ada overacting. Yudakan nggak ada. Belum ada. Berarti dia akan minta-minta nih. Tadi lu sempat ngomong sama gue, si Yudakan hasrat stand up-nya muncul lagi. Iya. Apa katanya? Apa indikatornya? Kan lu satu kosan. Karena tiba-tiba tengah malam dia WA, Ren udah tidur belum? Belum. Gue mau kombut. Ayo sikat langsung. Gitu. Wah, menarik juga. Tiba-tiba langsung ada premis bahwa gue pengen stand up lagi. Ayo bang, gimana bang? Diobrolin gitu. Untuk yang tidak pernah dengar, Yudakan ini bukan Yuda Keling ya, mereka juga sering ketukar. Yudakan ini opener World Tour gua Benar. ke Pretoria, Afrika Selatan, Sydney, Australia, Melbourne, Australia. Gua suka sama stand up dia sebenarnya, sudut pandangnya, sudut kecirebonannya. Mungkin karena dia udah nggak di Cirebon dan udah abis materi tentang Cirebon, mungkin sekarang dia lebih ke ngegali materi dari dia berada di Jakarta ya mungkin ya. Atau Kemarin itu justru bahas Cirebon lagi. Oh ya, masih kuat di Cirebon ya? Iya, masih bahas Cirebon lagi. Seru sih materinya, tunggu sih Bang Yuda, nggak tahu tuh kapan. Soalnya kalau dari sudut pandang kami di Comika, tahun depan tuh kalau semua berjalan dengan lancar, tampaknya akan seru. Banyak yang pada mau bikin special gitu. Iya, iya. Bahkan yang di luar yang kami umumin di Comika Day. Jadi ya kita cari tahu aja. Lu kalau misalkan ada orang datang ke lu, Bang, gue mau ke Jakarta nih, mau ngerantau, pengen jadi stand up comedian. Terus lu nasehatinnya apa? Cari kerja pasti dulu. kerja Cari pemasukan yang pasti dulu, jangan terlalu berharap dengan stand up. langsung jangan 100%. Ya, oke. Terus apa lagi? Terus rajin ke komunitas. Nah, pilih komunitas yang tepat ya. Iya, Iya. nggak pilih sih lebih tepatnya, lebih kayak muncul aja di mana open mic kalau bisa datang ngobrol, karena mungkin nggak tahu ya dia dekatnya di mana gitu dari rumah gitu, dan oke itu situ aja dulu gitu. Ya. Kayak nanti buntut-buntutnya ya. Kayak hukum alam. Orang yang pengen belajar stand up mau nggak mau akan lebih tertarik ke open mic komunitas yang rame. Karena di tempat yang rame lebih ngebantu dia untuk belajar ya kan? Iya, iya. Daripada datang ke open mic yang nonton cuma 10, 8, nggak bisa belajar banyak kan? Iya benar juga sih. Iya. Jadi lebih banyak kalau misalnya ada senior juga bisa nongkrong Betul. juga, ngobrol. Betul, kayak kalau di stand up Indo UNJ, seniornya siapa tuh? UNJ Bang Yuda kan? UNJ? UNJ itu Yuda kan? Yuda Brajamusti. Iya Yuda Brajamusti. Ya, Anda Yuda Brajamusti. Yang paling senior aja nggak senior sebenarnya. Tapi Yuda Brajamusti lucu. Iya. Iya. Opener saya di Bener. Makassar. Ya, tapi emang mau nggak mau harus diakuin. Di UNJ ada Yuda, lu bisa belajar banyak dari Yuda. Tapi ketika lu ke Bekasi, ada Awe, ada Bintang, ada Arya Novrianus. Mereka kan kalau open mic masih rajin nongol tuh mereka. Bari, jadi ya belajarnya lebih banyak. Makanya tadi gue bilang buntut-buntutnya jadi kayak ya hukum alam. Komunitasnya kuat, terus open mic-nya rame, dia akan memancing stand up comedian lain untuk latihan. Kayak gue aja, gue emang kalau lagi mau bikin special semua gue samperin, sampai ke Pamulang gue samperin. Tapi itu lebih kepada gue pengen ngafalin dan ngetes gitu. Oke, selain cari kerjaan, Ya. terus rajin ke komunitas, apa lagi? Apa ya? Kalau gua awalnya itu aja sih Mas Panji. Gua kalau dari deskripsi dia, Ah. pilih kosan yang tepat. Benar. Ya. Itu Anak-anak termasuk- sekarang tuh banyak yang ngumpul-ngumpul kan di kontrakan, di kosan dan segala macam ya nggak sih? Iya nggak sih? iya. Setidaknya pada masanya tuh kayak kontrakan Jakbar tuh. Kalau gua awal-awal itu nyari kosan yang sama-sama
teman aja gitu. Kayak teman Padang nih, itu di sini nih ngekos nih. Kerja di dekat sini juga, ya udah satu kosan. Tapi udah pindah lagi, ini pindah ke kosan yang isinya komik semua. Ini kosan kan, bukan kontrakan? Bukan kosan. Gue kalau misalkan stand up comedian, terus gue dengar ada kosan itu, gue nanya, Bang Rin itu kosan sebulan berapa di situ, masih ada kosong atau enggak? Mulai. Isinya stand up comedian mulu. Orang kadang-kadang ya, saking banyaknya stand up comedian dalam satu kosan, anak-anak stand up comedian lain juga ya datangnya ke situ. Benar. Iya kan? Jadi itu jadi tempat nongkrong. Iya, Ini, betul. nongkrong. Kalau gua nggak salah, gua pernah ngeliat siapa ke situ. Brata ya suka ke situ juga ya? Yang datang ke sana itu Brata, Bari pernah. Bang Bari sering. Oh, sering. Ya. Karena gua ngeliat dari konten TikTok jelek. Rijal. Pokoknya Oh, kalau Rijal, misalnya nongkrong, anak-anak komik tuh pasti kemana nih kalau nggak ada tujuan luar lain, udah ke kosan aja gitu. Iya. Jadi kayaknya satu lantai itu isinya kita semua. Agak rindu juga tuh masa-masa kosan. Kebayang kalau satu kosan teman-teman semua isinya seru juga ya. Marcel juga bukannya Sering main. Marcel bukannya kosannya sama Bintang. Oh, enggak, itu mereka kalau nggak salah satu tongkrongan main di tempatnya Bintang. Marcel, Bintang, AR, terus Erwin juga kadang kesana. Itu bukan kosan itu. Bukan rumah Bintang itu. Oh, itu rumahnya Bintang. Tapi Marcel suka ke situ. Iya. Bukannya kosan. Karena waktu itu gue pernah live streaming, lagi di kemana? Lagi di kosan, Bang. Tiba-tiba ada Bintangnya mau nongol. Apa dia bokis ya? Oh, Apa gue salah nangkep? Itu kapan? Soalnya ini sekarang Udah agak orang lama lagi sih. lagi. Udah awal-awal banget pandemi. Oh, Bintang sekarang tinggalnya di rumah, ambil rumah katanya. Oh iya bener, rumahnya di ini ya? Tangsel gitu ya? Iya, benar. Oh iya bener ya. Banyak duit ya dia? Nggak tahu. Mana mungkin, kita bisa ambil kesimpulan. Bintang Emon. Harusnya Bintang Emon mau buka rumah. Dia tinggal sama siapa berarti? Tinggal sama si AR temannya. Ardi Kiang. Udah berdua doang? Nggak tahu tuh, saya juga nggak tahu. Pasti mereka pesta seks setiap malam. Maksudnya Bintang sama AR. Bukan ngajak-ngajak cewek, maksudnya Bintang sama AR gini mulu kerjanya. Jadi lu masih menyarankan? Masih menyarankan untuk kalau pengen mau ya sebaiknya ke Jakarta. Tapi nggak memaksa ya. Lihat kondisi dia aja Iya. gitu. Setidaknya dari obrolan kita bisa diketahui bahwa baterainya habis. Bisa diketahui bahwa nggak harus ke Jakarta. Iya. Lu bisa juga dari kota lu sendiri, tapi perjuangannya ekstrim. Harus konsisten bikin konten, mesti gerilya dari satu sun ke sun yang lain. Intinya bangun reputasi lu di kota lu sendiri gitu. Benar. Terus mungkin bikin digital download atau bikin show di CCC sehingga dari kota lu tetap masih bisa punya pemasukan. Gitu kan kurang lebihnya. Bisa kayak Tapi lebih ideal ketika ke Jakarta karena teman-temannya banyak, panggung lebih banyak, industrinya di sini. betul, job TV juga banyak. Dan kalau kayaknya lomba stand up juga lebih banyak di sini ya. Jadi ya Ada aja gitu. iya, job stand up juga paling maksud gua ada pasti. Kayak si Cacing di Medan, job mah nggak putus-putus dia. Tapi ketika ke Jakarta ya jatuhnya pilihannya lebih banyak lagi. Apalagi kalau pandemi udah mulai terkendali dan job offer udah mulai balik lagi. Persaingan antar komik juga mungkin bakal ada juga tuh. Tips-tips untuk merantau dan hidup hemat. Tips yang pertama, cari kosan murah. Kosan murah. Kosan murah. Yang kedua, Boleh nggak lu kasih tahu budget lu berapa? Kosan lu berapa sih? kosan gua sekarang 700. Itu udah apa aja? 700 itu udah kamar, udah kasur, lemari sama meja. Itu aja. Oke. Terus apa lagi? Terus TV bawa sendiri, nggak ada zaman sekarang mah nggak pakai TV ya kosan. Nggak pakai TV. Laptop paling ya. laptop masih pakai laptop. Jadi itu sih kosan pertama. Yang Kosan. selanjutnya Cari kosan itu murah. Cari kosan murah. Kalau bisa cari di circle teman-teman terdekat. Karena nggak tahu tuh kalau misalnya sakit atau apa gitu. Kemarin saya sempat Betul masuk rumah sekali. sakit. Untung saya pindah kos. Jadinya sakit apa sih lu? Gejala batu ginjal, masih Gejala batu Masih ginjal. gejala. Kurang air putih. Benar. Kebanyakan apa Anda? Mie. Enggak, ngopi 3 kali airnya segelas kecil, enggak masuk air. Emang aneh Anda ini. Anda nggak tahu Mbak Surip meninggal gara-gara kopi doang. Habis itu langsung pola hidup sehat. Kurang Itu jadi satu kosan. Satu Kedua kosan. apa? Yang kedua Masak sendiri ngaruh nggak? masak sendiri sangat ngaruh sekali.
Masak sendiri sama kurangi beli online lah apa makan online beli yang kayak gitu. Iya, GoFood, GrabFood gitu. Iya, kecuali promonya masuk akal ya. Iya. Terus itu hemat dan kurangi nongkrong-nongkrong yang nggak penting. Iya, atau kalau nongkrong tuh nongkrongnya kayak di kontrakan atau di Iya. kosan, itu lebih enak tuh. Dan saya juga pernah bilang ke teman-teman, nongkrong itu sebenarnya obrolannya yang dicari gitu. Jadi nggak perlu harus ke tempat, oh inilah di sini nggak berisik usah atau apa. apa gitu. Nongkrong di Iyalah. luar gitu, saya juga nyari. Tapi rata-rata anak stand up juga nggak tipe-tipe yang nongkrongnya di kafe-kafe gitu nggak sih? Paling nggak tahu sih. anak stand up kayaknya nongkrongnya sekalian open mic biasanya. Iya, kebanyakan kan? kayak gitu. Tapi sekarang karena nggak ada open mic, ya nongkrongnya di kosan, main-main. Gitu. Nimeng. Itu kosan, hemat. Eh. Dan ya itu sih, untuk hemat hidup di Jakarta kayak gitu. Ya, oke kalau gitu. Dan yang bikin orang dapat job tuh apa ya? Seandainya nih anak nih merantau, bukan anak komunitas. Iya. Maksudnya bukan anak manajemen lah, dia bukan manajemen kita, bukan manajemen Radit atau Hakor atau apa. Biasanya peluang dapat job tuh, dapat cipratan job tuh kadang-kadang dari tongkrongan juga nggak sih? Tongkrongan. Iya kan? Tongkrongan. Iya. Saya masuk Comika karena tongkrongan. Nah, itu tongkrongan. Tongkrongan. Berarti aset Anda adalah tongkrongan. Dan sebenarnya ya, walaupun kesannya kayak ada grup-grup, semuanya ya sama-sama aja. Itu cuman kebagi daerah tinggalnya aja. Kita belum sempat bahas Komtung. Komtung tuh satu tongkrongan sendiri. Banyak anak-anak yang pada kesana juga, Iya. bikin konten juga. Jadi ya berarti itu kosan dipilih yang oke. Makan gak usah aneh-aneh. Tongkrongan, perkuat tongkrongan. Perkuat di tongkrongan. Jadi hiburan sama jadi tempat nyari kesempatan. Iya, tongkrongan kayaknya lebih utama deh, karena kalau tongkrongan kadang bisa makan hemat, dibeliin teman. Kadang kalau misalnya nggak punya rumah, boleh tinggal di rumah teman dulu. Betul sekali. Jadi ini moga-moga ada manfaatnya karena gue percaya stand up comedy itu harusnya tetap punya ruang untuk kedepannya, bahkan pandemi pun. Jadi ya cari-cari peluangnya. Kalau misalnya lo pengen merantau ke sini, udarin ini bisa bercerita banyak. Komedi rantau tuh ntar jadi konten nggak sih? Jadi konten. Di Jadi konten. Comika.id? Iya. Berarti Anda tunggu saja. Kemarin kan bikin show tuh sama Arif Brata. Iya. Nanti lu bisa lihat show-nya, habis itu lu bisa denger juga, lu bisa belajar dari situ. Banyak tuh di situ. Sikat di Comika.id. Benar sekali. Selain itu, mete-mete yang sekarang udah nggak ada. Tapi tadi mete-mete juga bisa. Mete-mete berapa harganya? 75.000. Rp75.000. Unduh di Comika.id. Komedi rantau Comika.id. Ada lagi sih yang ini, Overdosis. Overdosis. Comika.id juga. Gokil, banyak. Gila, emang udah berapa tuh? 3 Anda? 3. Luar biasa. Gokil, respect. Nggak Awe tahu aja tuh. cuma 1. Nggak tahu tuh, yang penting Gila. selagi bisa gas terus saya mah. Gas terus. Oke, kalau gitu terima kasih banyak, Rin. Terima kasih banyak Mas Panji. Dadah.